Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini nih Anda berbagi satu sumber yang menarik banget ya. Teks klasik Jepang Pokok Toko Urusan Militer dari Yamagata Katsune. Fokusnya soal peran dan pendidikan kelas kesatria samurai itu kan. Betul sekali. Oke, misi kita kali ini kita coba bedah nih. Apa sih inti ajaran Yamaga ini? Peran kesatria itu sebenarnya gimana? Terus sistem pengetahuannya itu diwariskan gimana caranya? Dan prinsip dasarnya apa aja? Kita mau lihat gimana pandangan Yamaga yang katanya dari leluhur militernya itu mendefinisikan tugas dan ya pelatihan pemimpin gitu. Ya, tepat. Dan perlu dipahami juga, sumber ini akarnya kuat loh. Tradisinya itu nyambung ke Yamamoto Kansuke. Itu ahli strategi legendaris yang dulu melayani Takeda Shingen. Jadi ini bukan sekedar buku panduan perang biasa, tapi lebih dalam. Semacam filosofi, kenapa sih kelas kesatria itu penting dan gimana mereka harus dididik? Apalagi, nah ini menariknya, justru di masa damai. Jadi semacam panduan kepemimpinan lah dan tatanan sosial juga, tapi dari kacamata samurai. Wah, menarik banget itu penekanan di masa damai. Oke deh, yuk kita langsung aja ke intinya. Bagian awal teks ini langsung ngomongin peran dasar kesatria ya. Benar. Langsung to the point. Teks ini bilang, kesatria itu pemimpin buat 3 kelas lainnya. Petani, pengrajin, pedagang. Tugas utamanya itu bukan bertani atau dagang ya, tapi memerintah, menjaga ketertiban. Ada peringatan keras malah. Kalau kesatria nggak dididik benar, perilakunya jelek, wah rakyat sipil bisa kacau, jadi bandit katanya. Jadi pendidikan kesatria itu ya fondasi buat jaga stabilitas sosial. Gitu intinya. Jadi pendidikan itu bukan cuma skill perang ya, tapi juga karakter buat jaga tatanan. Tadi Anda singgung soal masa damai. Gimana tuh elaborasinya? Agak beda ya sama bayangan kita soal samurai. Justru itu poin pentingnya. Ada kutipan bagus, bunyinya gini. Membangun pendidikan di era damai disebut sebagai kesatria prajurit. Artinya apa? Artinya kewaspadaan, keadilan, kesiapan itu bukan sesuatu yang cuma ada pas mau perang aja. Kesatria sejati itu, menurut ajaran ini ya, harus terus-menerus jaga keadilan biar masyarakat tertib. Kalau kesatria nggak punya pendidikan moral dan strategis, dianggapnya ya bukan kesatria utuh. Bahkan pas lagi damai, perannya itu jalan terus. Oke, jalan terus dan fundamental ya. Nah, kalau pendidikannya sepenting itu, gimana cara mereka mastiin ajarannya nggak hilang atau ya melenceng gitu? Ada semacam silsilahnya nggak? Oh ada, jelas banget. Teks ini rinci sekali soal silsilah pengajarannya. Dimulai dari Suzuki Hyuga, terus ke Yamamoto Kansuke. Kansuke lagi ya? Yang terkenal itu. Iya, yang namanya besar pas sama Takeda Shingen. Nah, ajarannya turun lagi lewat Hayakawa, terus ke Obata Kagenori. Obata ini penting, dia banyak nulis dan nyebarin ajaran ini. Lanjut ke Hojo Ujinaga, baru deh sampai ke Yamaga Soko sendiri yang nulis teks ini. Ini nunjukin betapa mereka menghargai banget transmisi ilmu yang terstruktur, yang dijaga gitu kemurniannya. Wah, rantai ilmunya nggak putus ya. Oke, setelah tahu peran dan pewarisannya, apa sih inti dari hukum prajurit yang diajarin ini? Tujuan utama seorang pemimpin tuh apa jadinya? Nah, inti hukum prajurit itu startnya dari kebenaran atau rectitude kalau pakai istilahnya, dan ujungnya itu kemenangan. Tapi kemenangan di sini bukan cuma menang perang loh ya, tapi kemenangan yang akarnya itu kebenaran dan keadilan. Jadi tujuan dasar pemimpin itu 1. Paham betapa pentingnya militer buat negara. 2. Jadi contoh, teladanlah dalam cerdas dan jujur. 3. Jaga kemanusiaan, humanis. Dan 4. Jadikan keadilan itu panduan buat semua tindakan. Fondasi moralnya kuat banget ini. Kebenaran, kemanusiaan, keadilan. Pilar moral yang kuat ya. Terus gimana dengan aspek praktisnya? Strateginya gitu. Katanya teks ini punya kerangka ngajar yang sistematis juga. Betul. Ada 3 pilar utama pengajaran yang disebut. Pertama, perencanaan. Fokusnya beresin internal dulu sebelum lihat keluar. Oke, benahi rumah sendiri dulu ya. Iya, semacam itu. Kedua, intelijen. Maksudnya, pahami kondisi luar, termasuk musuh. Ketiga, strategi. Ini soal kemampuan adaptasi sama perubahan buat menang. Tapi menangnya efektif, efisien.
Ibaratnya bangun fondasi rumah dulu, baru mikir atap dan lainnya. Perencanaan internal, pahami eksternal, terus adaptasi. Logis banget. Lalu gimana cara mastiin pasukannya beneran ngikutin ini semua di lapangan? Ada soal latihannya juga. Ada 3 hal kunci. Disebutnya sinyal utama dalam pelatihan. Pertama, kenali orang. Jadi tempatkan orang sesuai bakatnya. Kayak manajemen talenta gitu ya. Menarik. Terus? Kedua, buat sistem hadiah dan hukuman yang jelas. Nah, ini ditekankan banget soal hadiah, untuk dorong yang baik-baik. Teks ini bahkan bilang, penting angkat orang baik walau nggak dikenal, dan singkirkan yang nggak bekus walau dari keluarga terpandang. Meritokrasi banget kan? Wah, iya juga ya. Keren. Yang ketiga? Ketiga, latih terus-menerus. Konsisten. Bahkan hal-hal biasa. Biar kesiapan itu jadi kayak kebiasaan aja. Sifat kedua, analoginya tuh kayak gosok kain terus-terusan, biar kuat dan kinclong. Suka saya analogi gosok kain itu. Latihan terus-menerus ya. Dan soal kesiapan ini, kayaknya ada kutipan lagi dari bagian tanya-jawab yang nyambung ke soal masa damai tadi ya? Iya, betul. Di Ki-7 itu bagus banget. Dibilang kalau persiapan militer pas damai itu kayak menggali kanal saat cuaca panas. Maksudnya, kerjain persiapannya pas lagi tenang, biar nanti pas banjir atau krisis datang, Anda udah siap. Ini benar-benar negasin filosofi waspada terus-menerus. Oke. Deep dive kita hampir selesai nih kayaknya. Jadi kalau dirangkum singkat, kita lihat peran kesatria sebagai pemimpin terdidik, penjaga tatanan sosial, terus pentingnya garis ilmu ala Yamamoto Kansuke yang rapi banget itu. Prinsip inti kepemimpinan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan. Ditambah kerangka praktisnya ya, 3 pilar pengajaran, perencanaan, intelijen, strategi, dan 3 sinyal pelatihan. Kenali orang, hadiah hukuman jelas, latihan konsisten. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa ini relevan buat Anda yang dengerin? Kita kan nggak hidup di zaman samurai feodal ya? Betul, tapi prinsip di baliknya itu loh universal banget, soal disiplin, soal kepemimpinan yang basisnya nilai, etika, bukan cuma kuasa. Pentingnya kenal tim Anda, bikin sistem insentif yang adil, terus keharusan buat selalu siap hadapi yang nggak pasti. Ini ide-ide yang bisa banget Anda terapkan di kerjaan, di kepemimpinan, atau bahkan buat pengembangan diri sendiri. Iya ya, luar biasa emang. Teks dari abad lampau, konteksnya beda jauh, tapi prinsipnya masih kena. Penekanan soal seimbangnya pendidikan moral, jalan budaya itu, sama kesiapan praktis, jalan prajurit, buat pemimpin itu kuat banget rasanya. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam peran atau tujuan Anda sekarang nih, gimana caranya Anda secara sadar menyeimbangkan pengembangan karakter dan kebajikan diri dengan kesiapan strategis dan praktis buat hadapi tantangan-tantangan tak terduga di masa depan. Sesuatu untuk dipikirkan ya.